Satu orang tewas akibat kecelakaan tunggal mobil pickup tercebur di Waduk Unesa Jalan Lidah Wetan, Babatan Wiyung pada Selasa 23 November dini hari sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Korban yang tewas merupakan penumpang mobil berjenis kelamin laki-laki berinisial AVN, 18 tahun warga Wiyung, Surabaya. Sementara sopir mobil pickup yang bernama Farel, 19 tahun warga Babatan Wiyung, Surabaya dinyatakan selamat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Luhur. Halo Firda. Luhur, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal mulanya kejadian tersebut terjadi? Oke, untuk insiden kecelakaan tunggal yang terjadi di kawasan Kecamatan Wiyung, tepatnya di Jalan Lidah Wetan, Babatan Wiyung, tepatnya di sebuah waduk milik kampus negeri di kota Surabaya. Itu terjadi pada dini hari, tepatnya pukul 3.30 tadi pagi. Jadi memang akibat insiden kecelakaan tunggal itu, satu orang penumpang dari mobil itu dikabarkan meninggal dunia, dan satu orang lagi yang merupakan sopir itu dalam keadaan selamat hidup. Dan untuk korban yang meninggal itu adalah dia berjenis kelamin laki-laki berinisial AVN, berusia 18 tahun, warga Wiyung, Surabaya. Sedangkan untuk sopir mobil pickup yang dinyatakan selamat itu bernama ini ya, Farel Putra Hadi Dinata, usia 19 tahun, warga Babatan Wiyung, Surabaya, dinyatakan selamat. Dan untuk korban yang selamat itu langsung dilakukan evakuasi oleh pihak medis dari Pemkot Surabaya ke Rumah Sakit Wiyung Sejahtera untuk dilakukan semacam screening kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan dari korban selamat. Sedangkan untuk korban yang meninggal langsung dievakuasi ke kamar mayat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dan untuk berdasarkan informasi yang kami himpun terkait kronologi penyebab dari insiden kecelakaan tersebut, sebagaimana informasi yang kami himpun dari pihak Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, yakni Ibtu Hairul Anwar, insiden tersebut sebenarnya bermula dari ada dugaan pertama, yakni sopir dalam keadaan mengantuk ketika melaju dari melintas di kawasan jalan tersebut dari arah utara menuju selatan, kemudian tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga melakukan manuver yang bersifat langsung ke belok ke arah kanan sehingga langsung tercebur ke dalam waduk yang ada di bagian sisi kanan ruas jalan. Dan untuk yang versi kedua itu ada penyebab yang itu bersumber dari pihak melakukan proses evakuasi. Jadi memang info oleh pemadam kebakaran itu adalah insiden disebabkan karena berusaha melakukan manuver rendah para menghindari sebuah objek benda yang ada di tengah, yakni barier pembatas jalan ya yang terdapat di tengah jalan. Yang memang itu setelah kami telusuri, kami datang ke TKP untuk melakukan olah TKP sementara untuk di jalan tersebut. Dan memang di tengah jalan ruas yang berdekatan dengan tempat kejadian mobil tersebut tercebur itu memang ada semacam pembangunan gorong-gorong yang memang itu ada di tengah jalan, sehingga banyak sekali ada belasan barier pembatas berwarna merah dan kuning itu ada di tengah, sehingga itu yang menjadi dugaan atau menjadi rasionalisasi dugaan awal bahwasanya si sopir ini mengaku kaget kemudian memanuver belok ke kanan sehingga akhirnya tercebur ke dalam waduk Unesa tersebut. Dan kemudian mengenai nah ini muncul semacam desas-desus di tengah masyarakat terkait status kepemilikan mobil, karena setelah dilakukan olah TKP ternyata mobil tersebut berplat merah. Nah ini muncul dugaan apakah memang ini adalah mobil dari milik ASN atau seperti apa. Sebagaimana informasi yang sudah kami himpun, kami konfirmasi ke pihak Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, memang dibenarkan informasi mengenai status kepemilikan mobil tersebut adalah milik ASN. Tapi bukan milik dari si sopir, bukan milik secara resmi atau sah dari sopir, tapi adalah milik kerabat dari si sopir. Jadi kerabat yang dimaksud adalah om atau paman dari si sopir yang terlibat dalam kecelakaan itu dan dinyatakan selamat. Jadi memang selama ini sebagian besar aktivitas dari si sopir ini ikut membantu pamannya yang merupakan ASN untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan ini ya, semacam sungai gitu yang ada di kawasan kota Surabaya. Dan si sopir ini memang beberapa kali memang dipasrai kendaraan tersebut untuk
digunakan untuk beraktivitas atau memang digunakan untuk membantu si paman dari om tersebut. Namun untuk kejelasan pasti semua itu masih dilakukan upaya pendalaman penyidikan dan penyelidikan karena pihak kepolisian masih harus menunggu proses pemulihan dari korban selamat ini, karena memang pihak kepolisian tidak akan melakukan intervensi penanganan hukum manakala memang kondisi korban dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Semacam itu, informasi yang bisa secara keseluruhan kami sampaikan. Oke, berarti ditemukan fakta baru begitu ya terkait adanya kecelakaan tunggal di Wiyung, Surabaya sendiri di Waduk Unesa ini. Kabarnya memang mobil pickup yang dikendarai oleh seorang bocah ini, seorang remaja ini ternyata adalah milik dari paman salah seorang korban yang selamat. Kemudian apakah saat ini sudah ada konfirmasi begitu dari pihak keluarga sendiri terkait adanya kecelakaan tersebut? Untuk dari pihak keluarga memang sebagaimana informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, pihak keluarga tetap akan menunggu proses pemulihan kesehatan dari si korban yang selamat ini, Jadi memang prioritas dari pihak kepolisian tetap akan memprioritaskan proses pemulihan kesehatan dari si korban yang selamat ini yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sejahtera. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.